Ini, saya merupakan salah satu anggota dari kelompok 10 pada modul accounting. Nah, adapun kelompok 10 itu sendiri, yang pertama dari CP 199 dari Arik Rifki Setiawan, selanjutnya CP 237 Restu Fitriani, selanjutnya dari CP 238 Rehan Rafaldi, selanjutnya CP 242 Surya Ningsih, selanjutnya CP243 saya sendiri Tempes Sari Budi Pranuto, dan yang terakhir CP245 yaitu Wilianti. Nah, di sini kami mendapatkan tugas ataupun mendapatkan skenario dari akunting kelompok 10, yaitu pada sekarang ini PT kita melakukan pembelian unit barang kepada Asur Interior, yaitu berupa 10 meja dan 10 kursi, di mana dilakukan pembayaran secara full oleh PT kita. Yang pertama, di mana pembelian aset ini akan langsung masuk ke dalam UDU dari inventory ke list aset. Selanjutnya, eh, aset kategori terlebih dahulu pada submenu konfigurasi, yaitu barang dan jasa per unit ditentukan oleh kami sendiri dari kelompok 10, dan juga untuk bill date dan due date ditentukan oleh kita sendiri, serta manajer akan memprint hasil dari transaksi yang dilakukan dari report general region dan trial balance. Oke, nah dari pembagian roles itu sendiri, saya sendiri mendapatkan role menjadi IT ataupun administrator untuk mengcreate user dan configuration user. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi Wudhu di database kelompok 10. Oke, kita masuk sebagai admin dulu. Nah, artinya teman-teman bisa langsung buat di add join ataupun add channel untuk melakukan komunikasi antar kelompok. Nah, sebelum itu kita bisa masuk ke dalam setting. Nah, kita masuk ke setelan developer mode untuk membuat user dan men-setting terkait dari job desk dari user-user yang kita input. Nah, di sini saya sudah menginput beberapa user kelompok saya, seperti Arif Rifki Setiawan. Di sini tugasnya tadi dia sebagai seorang staff purchase. Oke. Nah, di mana staff purchase dia akan di inventory menjadi seorang user. Nah, nantinya teman-teman tinggal setting ataupun add new, masukkan nama, email, yaitu tetapkan user tipe, yaitu tinggal ditentukan rules-nya, misalkan seandainya sales, administrator, ataupun yang lain seperti itu. Nah, tidak lupa juga nantinya teman-teman bisa cek terkait grup. Nah, grup ini berguna untuk kita melihat seperti tadi inventory. Oke, inventory. Nah, ini tadi inventory user. Nah, siapa saja yang masuk ke dalam akun daripada inventory user itu sendiri. Nah, kita bisa lihat di access right, tugas dan job desk-nya kita sesuaikan. Seperti pada ini, job desk Ricky yaitu sebagai staff inventory, yaitu meng-create produk dan configuration produk. Oke, di sini kita lihat di produk. Nah, produk varian produk ini dia dapat read access, write access, dan create access serta delete access. Ini kita checklist agar dari user itu sendiri memiliki hak akses penuh di dalam pembuatan ataupun dalam memasukkan produk. Ini berlaku untuk semua user yang kita masukkan sesuai dengan role job desk. Nah, di sini saya sendiri sebagai seorang IT, jadi saya sebagai seorang admin maka memiliki hak akses penuh terhadap user-user ataupun di dalam aplikasi UDI ini. Nah, seperti ini. Oke, mungkin itu saja penjelasan saya terkait bagaimana menambahkan user dan juga men-setup daripada pembagian job desk di setiap role di aplikasi UDU. Sekian, terima kasih.
Baik, di sini saya Suryaningsih dengan CP242. Saya sebagai staf inventory yang bertugas untuk menambahkan produk atau import produk dan juga setting produk. Nah, sebelumnya di sini saya akan melakukan login terlebih dahulu dengan akun yang sudah dibuatkan oleh staf ID ya, yaitu sebagai staf inventory, maka di sini kita klik login. Nah, di sini saya sudah berhasil masuk ke UD17. Nah, sebagai staf inventory, maka di sini saya akan mengakses modul inventory. Nah, di modul inventory ini, kita akan memilih produk. Kemudian di produk ini kita akan menambahkan produk baru. Nah, untuk menambahkan produk baru, kita klik import record. Nah, kemudian di sini kita bisa mengupload file yang akan kita import. Kita klik upload file. Nah, kemudian di sini saya sudah membuat spreadsheet atau Excel sebelumnya yang akan saya import. Di sini saya import. Oke. Oke, setelah sudah di sini kita akan coba tes terlebih dahulu untuk data yang diimport. Nah, di sini semuanya valid. Nah, setelah valid, di sini kita klik import. Oke, nah itu tadi berarti di sini sudah ada keterangan record berhasil. Nah, untuk itu kita akan menyeting produk yang sudah kita import tadi. Nah, baik di sini kita akan mengecek untuk produk yang sudah berhasil diimport. Di sini ada meja accounting 10. Nah, di sini general information-nya sendiri di sini ada price-nya, PPN atau taxnya juga sudah ada 11%, dan kemudian untuk internal reference-nya sudah accounting 10. Nah, di sini kita bisa menambahkan gambar untuk produk tersebut. Nah, di sini kita tambahkan gambar yaitu meja. Nah, di sini sudah kita tambahkan, kemudian kita save. Oke, jika sudah, kemudian kita kembali ke produk. Tadi ada produk kedua yaitu di sini kursi dengan harga 11.000 dan PPN tax-nya itu 11%, internal reference-nya accounting 11, sudah sesuai. Kemudian di sini kita bisa juga menambahkan foto. Oke, di sini sudah ada gambarnya. Kita save. Oke, setelah berhasil kita save, maka kita bisa kembali ke produk. Di sini kita bisa lihat produk kita tadi yaitu kursi dan juga ini produk meja yang sudah berhasil kita inputkan. Nah, selanjutnya setelah berhasil untuk menginputkan produk dan menyeting konfigurasi produk, maka selanjutnya tugas staff inventory sudah selesai. Kita bisa mengkomunikasikan kepada akunting dan juga staff purchase untuk melanjutkan tugasnya. Sini kita kirim pesan.
Nah, di sini kita sudah berhasil untuk membuat produk. Nah, di sini kita akan mengirimkan pesan kepada manajer akuntan yaitu Rehan dan juga staff purchase yaitu Arik untuk dapat melanjutkan tugasnya. Oke, kita kirim pesannya. Oke, pesan sudah berhasil terkirim. Untuk itu tugas saya sebagai staff inventory sudah selesai. Terima kasih dan akan dilanjutkan oleh roles berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Rafaidil dengan memiliki sebuah job desk sebagai manajer accounting. Ini dia, Rehan Rafaidil memiliki role sebagai manajer accounting, yaitu kita memiliki sebuah job desk yang pertama, create aset kategori dan create aset. Nah, kenapa kita melakukan create aset kategori dan create aset? Karena di dalam skenario accounting 10 ini, yaitu di mana pada skenario ini PT kita melakukan pembelian unit barang kepada Azure Interior, yaitu berupa 10 meja dan 10 kursi, di mana dilakukan pembayaran secara full oleh PT kita dengan sebuah catatan di mana pembelian ini akan langsung masuk ke order dari vendor bill ke list aset. Nah, jadi yang kedua lagi, jadi jangan lupa klik aset kategori terlebih dahulu pada sub menu configuration. Nah, untuk membuat klik aset kategori di sub menu configuration itu berada di pada modul accounting. Ya, karena itulah saya menjadi sebagai manajer accounting yang membuat sebuah klik aset kategori dan membuat sebuah aset yang akan menampung dari vendor bill menuju ke aset kategori. Langsung saja kita gunakan di sini Odoo SOD yang sudah disediakan oleh parameter. Karena kita di sini bertindak sebagai kelompok 10, maka ini nama database-nya. Selanjutnya kita mengisi dengan email, yaitu kita mengisi sebuah email dengan password yang sudah disediakan oleh administrator IT kita kan, yaitu dia sudah menyediakan emailnya Rehan dengan sandi huruf R saja, R kecil. Kita klik login di sini. Lalu pada saat kita sudah berada tampilannya, kalian kita lihat sebuah channel di sini, yaitu produk sudah, yaitu di sini kita mengetahui bahwa staff inventory sudah melakukan import produk untuk melakukan untuk menyediakan kita melakukan pembelian. Nah, di sini saya akan bertindak sebagai account manager untuk membuat sebuah aset kategori yang tadi saya sudah jelaskan dari awal. Nah, langsung saja kita ke modul account, lalu menuju ke modul configuration. Setelah itu kita cari ke bawah, yaitu di bagian manajemen, yaitu aset kategori. Nah, lalu kita create new di sini. Nah, aset kategori ini karena dia hanya menampung dari kursi dan meja, otomatis kita gunakan dengan nama aset PP, yaitu ruangan yang memilikilah hubungannya. Nah, yang itu hubungan antara kursi dan meja kan ruangan. Oke. Lanjut, jurnal kita mengisi dengan nama jurnal nih ya, miscellaneous operation. Setelah itu, aset akun yang kita akan gunakan yaitu current asset dengan depreciation essentials, yaitu sebagai current asset juga. Nah, setelah itu, number of entries kita akan isi sebagai 15 di sini. Setelah itu, komputer computation methodnya sebagai linear. Nah, kita bisa sekarang melakukan save. Nah, pada saat kita lihat aset kategori ini,
aset kategori yang kita sudah buat yaitu adalah ruangan. Nah, lanjut lagi kita akan di sini membuat yang namanya aset asetnya secara langsung di sini. Nah, untuk membuat aset yang kita sudah aset yang belum kita buat, kita menuju ke site modul account, lalu kita cari lagi di bagian manajemen, yaitu aset. Nah, di bagian aset ini kita klik new. Nah, di sini kita bisa beri nama secara jelas di sini, yaitu kursi. Nah, aset kategori yang kita sudah buat dari tadi. Ya, namanya kita sudah buat yaitu uangan. Reference bisa dikosongkan. Currency-nya kita gunakan IDR di sini. So, oh ya, gross value-nya kita atur jadi 100.000 saja. Eh, ini kita atur selalu 1 juta saja untuk ada lagi kesalahan di sini. Nah, setelah itu nama vendor yang akan kita sediakan karena di dalam skenario kami kita akan gunakan yaitu Azure and Clear. Setelah itu kita di bagian deprecation information kita isi di sini ending date-nya. Kita bisa atur, saya mungkin lebih bagus setel saja di 2 Desember. Nah, untuk vendor, misalkan kita save ini. Oh ya, kita bisa save tanpa memiliki sebuah vendor. Sekian dari saya yang akan diajukan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, saya sebagai seorang staff purchase akan melakukan create 2 RFQ dan 2 bill. Nah, langkahnya adalah kita masuk ke order, kemudian kita masuk ke purchase. Nah, kita buat new RFQ ya, teman-teman. Vendornya kita membuat Azure Interior. Ini yang buat IDE. Nah, untuk produknya, meja kita isi 10. Terus, ya, teman-teman. Lalu kita simpan, kemudian confirm. Kita tinggal menunggu di approve. Kemudian kita buat satu lagi untuk request RFQ ini dengan 10 meja. Kemudian di sini saya akan kembali memesan kursi 10 juga. Nah, simpan, kemudian confirm. Nah, oke, akan kita infokan ke bagian ini. Dua RFQ.
Oke, sekarang tinggal menunggu di approve. Baik, perkenalkan saya Wiranti dengan CP245 berperan sebagai Supervisor Inventory. Pada skenario ini, saya memiliki tugas memvalidate dua dokumen RFQ yang akan menjadi dokumen resep pada modul inventory. Baik, di sini bisa dilihat daftar user saya yaitu dengan nama Wiranti, kemudian role akun saya itu supervisor. Selanjutnya untuk mengakses aplikasi Odoo di sini saya akan menggunakan email Wiranti serta password W. Baik, selanjutnya di sini saya akan login ke aplikasi Odoo dengan role akun yang telah dibuat oleh staf IT sebelumnya. Baik, setelah masuk ke aplikasi Odoo, di sini saya akan masuk ke channel Discuss. Di sini staf purchase yaitu Arik telah membuat dua RFP yang selanjutnya mengapprove dokumen tersebut dalam bentuk WHN pada resep modul inventory. Di sini saya akan di sini saya selaku supervisor inventory akan menuju ke modul inventory. Kemudian pada inventory overview di sini saya akan memproses dua resep. Kemudian pada dokumen WHN-IN/0010 kita klik. Kemudian selanjutnya di sini kita akan mengkonfirmasi atau memvalidate dokumen yang telah dibuat sebelumnya. Kita klik validate. Kemudian selanjutnya kita akan memvalidate dokumen yang kedua. Lalu kita klik validate. Baik, dokumen RFQ setelah saya validate dan menjadi dokumen WHN, maka selanjutnya di sini saya akan ke menu discuss. Baik, di sini saya akan memberitahukan kepada staf billing untuk segera membuat dokumen billing agar bisa dilanjutkan register payment. Baik, saya telah memvalidate dokumen RFQ menjadi dokumen WH/IN0010 dan WH/IN0011. Selanjutnya, mohon kepada staf billing untuk segera membuat dokumen bill agar selanjutnya bisa melakukan register payment. Oke, saat ini RFQ yang sebelumnya saya buat sudah di approve atau di validate. Saya jawab dulu. Langkah selanjutnya yaitu kita buatkan bill untuk RFQ yang sebelumnya dibuat. Nah, kita create bill. Saya isi tanggal sekarang saja. Simpan. Nah, kemudian kita hanya sampai status draft ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya juga kita create bill lagi. Nah, setelah sudah memiliki status draft, kita simpan. Nah, sudah disimpan. Maka selanjutnya akan dilanjutkan oleh
tim billing. Baik, saya akan melanjutkan saya akan melanjutkan sebuah skenario accounting yang dimana saya memiliki sebuah role sebagai manajer account yang memiliki sebuah job desk. Yang pertama yaitu create aset kategori. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai create aset kategori. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah aset yang dimana akan tertampung sebuah barang yang kita sudah beli di modul purchase. Nah, langsung saja kita akan mensimulasikannya. Di sini kita akan menggunakan database kelompok 10. Kita klik, lalu kita menggunakan email yang sama pada waktu video sebelumnya, yaitu Raihan dengan memiliki sandi password yang huruf R kecil. Lanjut, kita menuju ke tombol home menu, lalu kita menuju ke modul accounting. Di sini setelah itu kita menuju ke site modul accounting di dalam manajemen yaitu aset. Nah, di sini kenapa asetnya sudah terbentuk porsi? Karena pada video sebelumnya saya sudah membuatnya. Nah, langsung saja di sini. Nah, karena pada waktu pemberian dari model purchase dengan mengatasnamakan vendor dari Algo Interior Account 10, maka kita akan menghitung di sini. Setelah itu kalau kita sudah menghitung, maka invoice yang akan kita lacak itu draft bill 230. Di sini kita bisa lihat untuk internal karena aset name dengan invoice ini dia harus sesuai dengan nama yang dimiliki, dari nama produk yang dimiliki dengan aset nama yang tercantum di dalam modul accounting. Contoh saja di dalam invoice jika saya mengklik di internal link. Nah, maka di sini produk yaitu terbaca sebagai kursi. Nah, lalu kita diklik lagi bagian aset, kita klik lagi ini dengan nama aset yaitu kursi. Nah, untuk di bagian gross value kita setting menjadi 1 juta, residual value kita setting di 1 juta. Setelah itu kita klik confirm. Nah, maka di sini statusnya akan tercatat dengan sendirinya. Setelah itu kita buat lagi aset terbaru untuk meja dengan aset kategori yaitu ruangan, dengan gross value yang kita akan menetapkan dari 1 juta. Nah, gross value saja 10 juta, dari situ ini akan ikut berbarengan dari gross value. Kalau sih kita akan gunakan vendor yang akan kita lacak yaitu dari Algo Interior dengan invoice dari draft bill 529 yang mengatasnamakan produk meja. Jika kita klik di sini internal link, oh ya, ending date-nya kita atur dulu. Ending date di sini kita setel sampai menjadi 2 Desember. Nah, ini untuk pencatatannya. Setelah itu kita lihat di sini invoice-nya, itu ya benar ini meja. Setelah itu kita kembali ke sini on name-nya meja alur. Nah, di sini depreciation date akan langsung melacak pada saat kita menyimpan di bagian grafik 52,9 ini. Nah, setelah itu kita klik confirm. Nah, maka kita sudah membuat sebuah aset yang dimana pada saat melakukan pembelian atau pencatatan dari modal purchase, dia akan langsung tercatat juga di dalam modal accounting. Nah, untuk hasilnya kali ini kita akan menyelesaikan terlebih dahulu pada saat melakukan billing. Nah, jadi untuk skenario mode accounting yang dimana hostnya sebagai manajer accounting yaitu mencocokkan aset dari mode purchase kini telah selesai. Sekian dari saya dan terima kasih.
Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Restu Fitriani dengan NIC CP237. Pada kesempatan kali ini saya memiliki role sebagai billing yang mana job desk-nya yakni melakukan payment 2 bill. Nah, selanjutnya saya akan login ke SOD Odoo, di mana saya akan menggunakan database pada kelompok saya, yakni kelompok 10, dengan email dan password yang telah diberikan. Pertama-tama saya akan mengecek channel message, di mana di sini terdapat staff lain yang telah melakukan job desk-nya masing-masing. Langsung saja saya klik ke modul accounting, kemudian vendor, dan klik untuk fitur bill. Nah, di sini telah terdapat Azure Interior. Saya akan melakukan confirm kepada draft vendor bill. Invalid operation di sini dikarenakan saya belum mengisi bill date. Nah, kemudian di sini saya akan mengisi bill date yang mana saya sesuaikan dengan tanggal hari ini saja. Kemudian saya klik confirm. Selanjutnya klik register payment. Di sini saya memilih payment method yakni manual saja. Kemudian create payment. Nah, di sini akan terdapat notif atau keterangan in payment, yang mana in payment ini dikarenakan saya memilih payment method manual. Lanjut ke yang kedua, yakni sudah ada bill date, kemudian saya klik confirm. Saya klik register payment lagi, kemudian payment method manual juga, dan saya create payment. Nah, kemudian status dari bill ini adalah in payment. Keduanya adalah in payment, di mana saya telah menyelesaikan tugas saya sebagai billing. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan melanjutkan sebuah skenario accounting yang dimana saya memiliki sebuah role sebagai account manager. Nah, pada job desk kali ini saya akan melakukan report analis. Di video-video sebelumnya saya sudah melakukan sebuah aset kategori dan memasukkan sebuah aset yang dimana aset itu menampung dari sebuah pembelian. Nah, mungkin saya juga akan memberikan cara bagaimana kita melakukan untuk catatan dari purchase itu masuk di dalam keadaan aset di bagian modul accounting. Nah, langsung saja di sini kita menggunakan database di kelompok 10, kita klik. Nah, setelah itu kita menuju ke home, ke accounting, home menu. Lalu kita ke set modul accounting di sini, lalu kita menuju ke bagian manajemen, yaitu aset. Nah, pada video sebelumnya saya sudah membuat sebuah aset yang bernama kursi dengan meja. Nah, di kursi dan meja ini contoh saja kita pilih kursi. Nah, ini pada keadaan sebelumnya saya sudah mengklik di sini yaitu sell or dispose yang menandakan bahwa keadaan dari barang itu sudah ditetapkan di dalam aset ini pada keadaan sebelumnya. Di sebelum video di bagian pas saya sudah memasukkan ada di sini klik sell or dispose. Sebelum ini kita klik untuk menyamakan kedudukan dari duplication dengan kumulatif. Nah, langsung saja kita menuju ke reporting analysis. Kita ke general ledger dengan start date yaitu di tanggal kemarin, karena videonya dari skenario accounting sudah hampir selesai tapi saya baru memiliki waktu, jadi kita atur di end date di hari ini, lalu kita mengklik print. Lalu kita klik tetap download. Setelah itu kita buka. Nah, maka di sini kita akan melihat dari setiap jurnal yang ada pada tanggal 8 sampai 9.
Hmm. Hmm. Kursi, staf, meja. Oke, yang pertama yaitu di bagian nama dulu, yaitu di current asset. Di sini kita bisa lihat current asset dari debit itu 10 juta karena kita atur dari sini. Kalau kita bisa melihat yaitu di bagian gross pay ini kita atur di situ. Nah, di sini dia akan tercatat di bagian debit maupun di kredit. Yang memiliki balance yaitu 10 balance itu keseimbangan gitu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa meja debitnya itu kosong 0 dengan memiliki sebuah kredit 10 juta, maka balance-nya akan minus 10 juta. Kenapa? Karena di sini dalam keadaan seperti ini, kredit ini adalah sebuah akun piutang yang dimana pada waktu kita melakukan purchase di modul melakukan pembelian di modul purchase, maka akan dia masuk di dalam keadaan akun piutang di bagian kredit. Nah, ini 10 juta. Setelah itu di bagian debit akan terlampirkan bahwa berapa yang harus kita sediakan untuk menutupi akun piutang tersebut, yaitu 10 juta. Dengan kreditnya 0, maka balance pun akan mencapai di titik 0. Nah, di sini juga outstanding payment raw material itu dari kursi dengan meja. Di sini kita lihat bahwa persediaan raw material dari jurnalnya itu 144.300 di bagian debit, sedangkan di kredit 14.300. Nah, di sini karena labelnya dari kursi itu 88.000 debit, maka ini adalah di sini bernilai positif yaitu 88.800, dengan meja juga 55.500. Akun payable. Oke, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan di bagian generate ledger. Nah, lanjut kita menuju ke reporting untuk kedua yaitu trial balance. Startnya hampir sama di tanggal 8 dengan tanggal end date di tanggal 9. Lalu kita klik print. Kita klik tetap download, lalu kita buka. Nah, di sini current asetnya yang kita atur itu 10 juta dengan balance 0. Di sini outstanding payment bisa dibilang perbedaan dari clear balance dengan generate ledger, yaitu clear balance lebih akurat dengan memperlihatkan dari debit yang dia miliki dengan akun receivable dengan akun payable. Ini kredit sebagai akun payable, debit sebagai akun receivable. Ketimbang dari general ledger, dia lebih menguraikan satu persatu ketimbang clear balance langsung di bagian untuk melihat apakah dari akun payable dengan akun receivable itu seimbang atau tidak. Dan kita bisa lihat di sini keadaan aset itu dia dapat seimbang. Outstanding payment-nya dalam keadaan minus atau bisa dibilang keadaan berutang. Kalau sejarah material keuntungan di sini akun payable ya jelas dia pasti akan ke arah minus. Stock intern dia keuntungan dengan expenses pada dalam posisi keuntungan 1.661. Oke. Jadi dari setiap rentetan kejadian yang kita lakukan di dalam skenario accounting, bisa dibilang ini adalah sebuah implementasi untuk menggunakan urut SOD di setiap perusahaan dengan menggunakan modul accounting tersebut. Sekian dari kelompok kami, jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas.